Ya, oke. Jadi dilanjutinnya berarti dari nomor 41 ya, berarti ya, nomor 41. Ini tentang difference ya. Oke. Hmm. Sebenarnya kalau diferensial ini sangat 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 gampang menurut saya. Kalau kita lihat yang 41A, sebenarnya gini, idenya diferensial adalah kamu pengen menghitung selisih dari nilai Y dari suatu fungsi gitu, misalkan Y-nya sama dengan fx gitu ya. Em, tapi kan kadang-kadang susah gitu, makanya kita gunakan diferensial gitu ya. Jadi Y itu sendiri ya, kalau misalkan kamu mau hitung selisih dari fx plus delta x dikurangi fx gitu. Nah, yang ini kita sebutnya delta Y. Delta Y sendiri terkadang nggak gampang untuk dihitung gitu. Makanya kita gunakan hampiran diferensial yaitu dy. dy ini tidak lain merupakan f aksen x dikali dx gitu loh. Nah, eh, dx di sini ini sama aja kayak delta x ya. Ini nggak ada bedanya. Cuman hati-hati kalau delta y itu beda sama dy. Ini sama ya, sama aja. Nanti kita akan lihat lebih lanjut eh, diferensial harusnya ada sih pas kuliah. Ini saya cuma ngulang sedikit aja bahwa diferensial itu nanti akan hubungannya sangat erat sama garis singgung gitu ya sebenarnya. Nah, jadi ya untuk pemanasan nomor 41 ya gampang sekali. Orang nanyanya DY doang. Ya udah berarti turunkan aja gitu ya. 15x kuadrat tambah 3 dx. Selesai ya. Cuman menurunkan doang. Nah, ini mulai nyambung ke apa yang saya sempat ngomong tadi gitu ya, nomor 42. Kita akan coba lihat nomor 42A. Nah, Y-nya kan kayak gini. Berarti coba kita hitung delta Y. Delta Y berarti kita mau menghitung Y ketika dia di 2,1. Oke, kan ini X tambah delta X ya. Berarti 2,1 pangkat 4 tambah 2 kali 2,1. Dikurangin, dihitung di 2 gitu ya. 2 pangkat 4 tambah 2 kali 2. Wah, berapa nih? Males saya hitungnya nih. Kalkulatornya jalan nggak? 2,1 pangkat 4 tambah 2 kali 2,1. Oke, saya catat dulu. 23,6481 dikurangin 16 tambah 40. Berarti ini delta Y-nya adalah 3,6481 gitu ya. Sedangkan DY kita adalah turunannya apa nih? Turunannya adalah 4 X pangkat 3 gitu ya, ditambah 2 dx. Nah, tapi akan kita hitung X-nya 2 gitu ya. Saat X-nya 2, dy-nya berapa? Dy-nya ya 4 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 0,1 gitu ya. Dx-nya 0,1. Yang adalah berapa nih? 4 kali 2 kuadrat 16. 16 tambah 2, 18. 18 kali 0,1 itu 1,8 gitu ya. Nah, di sini jauh ya. Sebenarnya relatif cukup jauh ya kalau kita lihat. Kalau saya salah hitung jangan. Kak, itu bukannya 2 pangkat 3 ya? 23 ya. Oh iya benar. Aduh. Jadi berapa nih? Terima kasih koreksinya. 4 kali 2 pangkat 3. 4 kali 8. Tambah 2. 34. Oh 3,4. Oh dekat berarti. Betul, betul, betul. Terima kasih. Lumayan dekat ya. Relatif dekat. Ya, jadi untuk ngitung delta Y sendiri itu nggak gampang gitu ya. Apalagi nanti kalau kayak ketemu 42C kan nanti ribet ya kalau hitung sinusnya gitu kan. Apalagi sinus yang digeser sedikit ya susah ngitungnya harus pakai kalkulator.
Nah, kayak gitu. Makanya diferensial ini berguna untuk menaksir gitu ya, menaksir. Kayak gitu. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Belum? Belum. Kalau belum, kita lanjut ke nomor 43. Nah, ini hampiran linier. Hampiran linier sebenarnya ya sama kayak diferensial gitu ya. Cuman berbeda bentuk sedikit aja. Cuman esensinya sama, sama persis. Kalau kalau saya tadi ngelihat DY itu adalah F aksen X, DX gitu ya, ini kan diferensial. DY sendiri kan ini selisih dari Y dengan garis gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau digambar lagi pas zaman kuliah ini harusnya dijelaskan. Misalnya kayak gini gitu ya. Ini X tambah delta X gitu ya. Nah, daripada saya menaksir nilai delta Y, ini delta Y-nya, gitu kan? Jadi saya menaksirnya pakai garis singgung gitu. Nah, makanya jadi ngelihatnya bukan di kurvanya, tapi ngelihat selisih dari si perhitungan ini dengan si ini. Inilah si DY kita gitu loh. Dan ini DX-nya ya. Jadi sebenarnya diferensial tuh kayak gitu. Nah, hampiran linier itu artinya ya persamaan garis singgungnya apa gitu. Nah, persamaan garis singgungnya saya sebutnya di A aja ya. A ini A plus delta X. Berarti persamaan garis singgungnya apa? Oh, Y min. Ini misalkan fx gitu ya. Y min fa sama dengan gradien garis singgung turunan gitu ya. Dikali x min a gitu. Nah, ini yang biasa kita sebut dx, ini yang biasa kita sebut dy gitu. Itu diferensialnya. Tapi sekarang saya mau ngelihatnya gini, y sama dengan fa ditambah f aksen a kali x min a. Nah, ini yang baru namanya hampiran linear. Ya, atau biasanya disimbolkan dengan L besar gitu ya, L besar X gitu. Jadi hampiran linier ya fungsi linier gitu ya, fungsi linier di titik yang diberikan A-nya berapa. Ya udah tinggal masukin ya turunannya apa berarti 2x min 1 f aksen min satunya adalah 2 kali min satu min 3 sehingga hampiran liniernya Lx-nya adalah ya F1 ditambah F eh F min satu ditambah F aksen min satu dikali X min satu jadi X plus 1 gitu ya. F min satu berapa tuh? 2 ya ditambah oh sorry minus 3 kali X plus satu. Ya mau dirapiin mau dibiarin ya udah nggak apa-apa ya kayak gitu hampiran linear ya. Dan ini bisa dipakai untuk menaksir dari nilai dari suatu bilangan yang sebenarnya dekat-dekat sama bilangan yang kita tahu gitu hasilnya gitu. Nah, ini gunanya diferensial atau hampiran linier gitu. Gunanya juga untuk menaksir sebenarnya. Dan ini kita langsung nyambung aja ke nomor 44. Kita lihat 44A dan ini lumayan sering keluar kalau di ujian gitu ya. Nah, ini mumpung masih ngebahas hampiran linier, saya mau praktekin dua-duanya, diferensial sama hampiran linier. Tapi sebenarnya caranya sama aja, cuma beda pindah ruas doang. Jadi untuk hampiran linier untuk yang 44A, sekarang kan kamu bisa lihat ini kita pengen menaksir akar 63. Nilai paling dekat yang kita tahu tanpa kalkulator ya.
itu akar 64, yaitu 8. Berarti kan harusnya hasilnya tuh 8 kurang sedikit gitu kan kira-kira. Nah, sedikitnya berapa gitu ya. Tentunya ini melibatkan fungsi akar gitu ya. Jadi kita definisikan dulu fx-nya akar x gitu ya, kan melibatkan fungsi akar, dan a-nya kita pilih titik yang mudah kita hitung tadi ya, 64 gitu ya. Berarti kalau kita mau ngitung mau menaksir akar 63, berarti delta x kita adalah -1 ya, -1 agar jadi nanti kan sebenarnya kita mau menghitung fa plus delta x itu kan sebenarnya mau kita hitung kan nanti kayak gitu. Nah, kita cari dulu hampiran linearnya. Kita cari dulu hampiran linearnya dengan cara kita hitung dulu F64 itu 8, F aksen X-nya adalah gampang 1/2 akar X, sehingga F aksen berapa nih? Turun nggak muat. Nah, F aksen 64 itu adalah 1/2 akar 64 yang adalah 1/16. Nah, kita bikin dulu hampiran linearnya. Lx itu adalah F64 ditambah F aksen 64 dikali X min 64. Yang adalah 8 ditambah 1/16 X min 64. Nah, yang mau kita hitungkan ini sebenarnya F dari 63 gitu ya. Nah, si fungsinya 63 ini bisa kita hampiri dengan hampiran linear kita di 63 gitu loh. Jadinya bisa langsung dihitung kayak gini. Hati-hati ya, ini tanda yang sangat penting bahwa ini nggak sama gitu ya. Ini cuma hampiran doang. Nah, jadi kita punya berapa? 8 minus 1/16. Ya, hitung sendiri lah berapa ya. Nah, bedanya apa kalau pakai diferensial? Nah, kan kita punya kayak gini ya. Tadi settingannya ini, A-nya ini, delta X-nya ini. Ya. Eh, delta X di sini ya sama aja kayak dx ya. Dx-nya itu -1. F aksennya sudah punya, F aksen di A sudah punya juga. Oke. Berarti dy adalah F aksen 64 dikali dx, yang adalah 1/16 kali -1, yaitu -1/16. Nah, delta Y yang kita tahu yang adalah F63 min F64 gitu kan, selisihnya ini dekat dengan DY gitu loh. Ya, itu dekat dengan DY, sedangkan kita tahu jadi yang kita lihat persamaan ini aja gitu ya. Ya bukan persamaan ya, ini cuman pernyataan yang ini gitu ya. DY-nya kita tahu -1/16, berarti F63 itu dekat dengan ya F64 ditambah DY gitu ya, yang adalah 8 min 1/16 ya, sama. Cuman beda pindah ruas doang. Dan itu terserah kalian pakainya apa. Kecuali diminta di soal, ya harus nurut. Begitu. Oh, ini ada ya, nggak capture ya. Ada soal E-nya di atasnya, tapi nggak capture. Ya, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Belum? Kalau belum, kita mulai masuk ke soal-soal anehnya ya. Kita lihat nomor 46 sekarang. Nah, jadi ini ada rumus periode dari suatu pendulum dengan panjang pendulum L, kecepatan gravitasinya G, berarti G-nya konstan, L-nya ya variabel gitu ya. Sekarang panjang pendulumnya berkurang sebesar 0,5%.
persentase perubahan periode pendulumnya berapa di taksir aja. Nah, panjang pendulum berkurang sebesar 0,5% itu artinya apa? Artinya delta L per L-nya gitu ya. Kan ini berkurang 0,5% dari eh, yang sebelumnya gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi ini delta L per L-nya minus 0,5% gitu ya harusnya. Berkurang, berkurang. Eh, berkurang harusnya minus. Nanti kita coba cek ulang apakah benar atau enggak saya ngeduganya. Nah, yang mau dicari tahu, kita mau taksir delta T besar per T besar gitu. Tapi kan ini susah ya. Nah, makanya kita akan menggunakan diferensial dari T per T. Nah, jadi yang mau kita hitung ini aja. Nah, hasil ini nanti kita gunakan untuk menaksir persentase perubahan periode penduduknya. Tuh. Berarti kita coba cari dulu, atau kita tulis dulu saja T-nya. Saya tulisnya kayak gini ya, 2pi dikali akar L per akar G, gitu saya pisahin. Nah, maka dari itu diferensial T-nya apa? Ya, DT-nya apa? Ya turunkan ini terhadap L gitu, karena variabelnya L. 2pi kali, ini akar G-nya tetap aja ya, karena konstanta. Akar L diturunkan terhadap L, jadi 1/2 akar L gitu ya. Oh, ini kecoret. Oh, ada DL-nya ketinggalan. Atau ini kalau kita rapihin sedikit, ini pi per akar G kali akar L DL, ya. Nah, tadi saya sempat ngomong delta T per T itu bisa kita hampiri dengan diferensial T per T, yang adalah ya pi per akar G kali akar L DL dibagi T-nya. 2pi akar L per akar G. Ya. Pi coret, akar G coret. Akar L-nya bersatu lagi ya. Jadi ini sisanya adalah setengah DL per L. DL per L, tahu nih, gitu ya. Setengah dikali minus, aduh ini berapa sih? 0,5%. Aduh, pakai persenan banget. 1/200 ya. Jadi ini minus 1/400. Atau berapa? Minus 0,25%. Ya. Jadi taksirannya ya perubahan periodenya, si periodenya akan berkurang sebesar 0,25%. Kak izin nanya Kak, kok Ah, berarti itu fungsi T-nya kita turunin terhadap panjang talinya Kak? ya terhadap L, betul. Kita turunin terhadap panjang talinya karena apa Kak? Karena panjang talinya variabel. Kan nggak Oh, mungkin kamu nurunin terhadap GG, kan percepatan gravitasi itu konstanta. berarti satu-satu yang berubah cuma L-nya ya? Oke, baik. Ya, Terima kasih Kak. ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, eh, kalau untuk saat ini kalian gampang. Jadi ngebacanya pasti si fungsinya hanya bergantung dari satu variabel. Jadi nggak usah dipusingin sebenarnya, ya, turunannya terhadap apa. Pasti jelas gitu. Pasti jelas. Nanti kalau semester depan baru kita bakal lihat yang macam-macam lagi. Ya, untuk saat ini sih masih mudah terbaca. Yang mana yang jadi variabelnya kan harus jelas. Variabel bebasnya siapa? Itu nomor 46. Ada pertanyaan lain atau komentar? Belum ada. Kita Aku mau lihat. nanya, Kak, Oh, izin ya. bertanya. Ah, Eh, boleh. rumus delta T per T, eh, rumus delta T per T dt per T itu dari mana ya, Kak? Sorry, gimana suaranya putus-putus tadi? Rumus delta T per T. Iya, yang di kiri itu. Rumus. Rumusnya yang nggak ada rumus. Nggak, ini yang ditanya. Ini ditanyakan. Ini yang ini ditanya. Taksir delta T per T itu yang ditanya. Cuman kan menaksirnya susah, gitu ya. Menaksirnya susah.
Makanya kita taksir dengan diferensial gitu. Rumusnya mah nggak ada. Makasih Kak. Ya, oke. Ya, pertanyaan lain? Ada. Oke. Nomor 47 ya. Nah, misalkan fx-nya x kuadrat dan gx-nya mutlak x. Sekarang kita cek apakah mereka semua punya turunan di nol atau enggak ya. Nah, f, ya f aksen gampang punya lah ini 2x sehingga f aksen nolnya bisa dihitung nol ada gitu ya. Cuman gx ini tidak punya turunan ya. Saya nggak usah buktiin ya. Ini udah pasti sering banget diulang-ulang di kuliah ya. Mutlak x itu nggak punya turunan di nol. Terus F bundaran G komposisi apa nih? F dari GX yang adalah F dari mutlak X, yaitu mutlak X dikuadratkan, yang sebenarnya sama aja kayak X kuadrat ya. Berarti dia punya turunan ya. F bundaran G diturunin, yaitu 2X. Sehingga F bundaran G di 0, F bundaran G aksen 0, itu 0. Berarti ada ya. Dan G bundaran F X itu adalah G dari X kuadrat berarti ya. Yang adalah mutlak dari X kuadrat yang sama aja kayak X kuadrat. Berarti ada turunannya juga gitu ya. Nah ini kan eh, muncul apa ya, mungkin agak sedikit aneh gitu ya. Bukannya G-nya nggak punya turunan, tapi kok fungsi komposisinya ada turunannya gitu ya. Nah kalau kamu ingat-ingat lagi aturan rantai, apakah ini bertentangan sama aturan rantai gitu ya? Aturan rantai itu isinya kan kayak gini ya. Jadi kalau F punya, ya kenapa GX nggak punya turunan? Aduh, kamu jangan direct message, nanti teman-teman kamu nggak bisa baca. Ada yang nanya di chat jadinya, kenapa GX nggak ada turunan ya? Oke, jadi kita harus buktikannya dengan menggunakan definisi turunan gitu ya. Sorry, iya, dan definisi turunan serta definisi dari mutlak X. Masa ini nggak dibahas di kuliah? Nggak mungkin kali. Ini kan berarti kan kamu harus ngecek limit X menuju 0 minus dari eh, Gx min G0 dibagi X min 0. Yang adalah limit X menuju 0 minus. Kalau 0 minus berarti kita gunakan yang minus X gitu ya. Yang adalah minus 1. Sedangkan limit X menuju 0 plus dari Gx min G0 bagi Gx min 0. Dengan limit X menuju 0 plus dari X bagi X yang adalah 1. Beda ya limit kiri sama limit kanan dari definisi turunan. Jadi dia nggak punya turunan ya. Buktinya kayak gitu. Nah, oh iya ingat. Ragu dikit. Oke. Sip. Balik lagi ke B. Aturan rantai. Tadi aturan rantai. Settingannya kan seperti ini. Jika saya punya F punya turunan, ya bolehlah, punya turunan di C dan G punya turunan di FC, maka aturan rantainya berlaku gitu ya, yaitu kalau di sini saya punyanya G bundaran F, aksen di C itu adalah G G aksen FC dikali F aksen C gitu ya. Nah, ini kan aturan rantai. Nah, kalau kamu baca ini tuh jika maka gitu loh.
jika maka. Ini kan implikasi. Berarti kan kalau dia punya turunan di C dan G-nya punya turunan di FC, maka berlaku aturan rantai. Gitu ya. Kalau misalkan G-nya nggak punya turunan, aturan rantainya berlaku nggak? Ya belum tentu, tapi bisa aja berlaku gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak bertentangan. Namanya jika P, maka Q gitu ya. Ini kan balik lagi ke bab nol gitu ya. Ini pernyataan logika gitu ya, logika matematika. Jika P maka Q. Kalau P-nya benar, ya Q-nya benar gitu ya. Kalau P-nya salah, ya Q-nya bisa benar, bisa salah gitu ya. Jadi kesimpulannya ya bisa apa aja dan nggak ada jaminannya gitu ya itu benar atau salah. Makanya di sini aturan rantai ini eh, kejadian yang A ini yang kita sudah jabarkan di A ini nggak bertentangan dengan aturan rantai karena ya nggak terpenuhi gitu loh hipotesisnya. Kita nggak bisa pakai aturan rantai di sini gitu. Tapi bukan bertentangan ya gitu ya. Cuma aturan rantainya jadi tidak memberikan kesimpulan apa-apa gitu karena hipotesisnya tidak terpenuhi. Kira-kira kayak gitu. Ya, itu nomor 47. Ada pertanyaan nomor 47? Kak izin nanya. Boleh. Kan berarti ini syaratnya itu kalau F punya turunan di C, terus G punya turunan di FC. Nah, kalau untuk Mm-mm. ini kan G-nya tuh nggak ada turunannya kayak. Nggak punya turunan di nol ya. Dia nih di nolnya doang ya. Ya Kalau ini, uh-uh, ya kan nggak punya turunan di FC. F0 kan nol juga ya, by the way, di sini. iya Kak. Uh-uh. Berarti ini kalau misalkan G-nya dimasukin X kan jadi 2X. Terus G-nya dimasukin maksudnya ke G. yang bentuk FOG aksen sorry Kak. Uh-uh. Itu kan jadi 2X ya Kak fungsinya ya. Uh-uh. Nah, terus itu dimasukin 0. Itu taunya ada turun atau enggaknya itu maksudnya gimana Kak? Ya kan bisa dihitung. F bundaran G aksen di nol kan kamu bisa hitung. 2 kali nol yaitu nol. Oh, oke Ini oke. ini terlepas dari saya pakai aturan rantai atau enggak. Ini saya nggak pakai aturan rantai sama sekali gitu. Jadi saya ngitung F F bundaran G-nya dulu saya hitung. Ternyata gampang fungsinya. Baru saya nurunin kayak biasa gitu loh. Pakai ya turunan pangkat biasa gitu. Jadi ini Ma- saya nggak pakai aturan rantai sama sekali. Oke Kak, makasih. Ya, ada pertanyaan atau komentar? Oke, mengingat waktunya sangat sempit, kita lihat 49 dan 50 dulu ya. Saya nggak yakin 48-nya kebahas atau enggak. Woi, bentar. Eh, oh, sorry, sorry, sorry. Kedobel. Nah, 49 dulu ya. Oke. Diketahui fungsi f punya turunan di 8, di sekitar 8, dengan nilai fungsinya diberikan semua. Gitu ya. F8-nya 1, F aksen 8-nya 3, Gx-nya ini F2x kuadrat, Hx-nya seperti itu. Kita ingin menentukan G aksen 2 dan H aksen 2. Ini jelas-jelas menggunakan aturan rantai gitu ya kalau kayak gini ya. Jadi G aksen X-nya dulu deh kita hitung G aksen X. Berarti kan ini kita turunin dulu luarnya gitu ya. Jadi F aksen dari 2x kuadrat dikali turunan dalamnya. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x gitu ya. Sehingga G aksen 2 adalah F aksen 8 gitu ya. Dikali 4 kali 2. Yang adalah 3 kali 8 yaitu 24. Gampang. Sekarang H aksen X. Turunin dulu pangkatnya gitu ya. Turunin dulu pangkatnya, baru turunin dalamnya, yaitu turunin dulu fungsi F-nya. Jadi ini aturan rantainya 2 kali ya.
dikali turunan dalamnya, turunan dari 3x plus 2, yaitu 3. Nah, baru kita masukin H aksen 2 katanya. 3 dikali F8 yang dikuadratin, dikali F aksen 8, dikali 3. Yang adalah 9 kali 1 kuadrat kali 3. 27, ya. Pertanyaan? Nggak ada. Gampang ya. Cuman ini nggak ada rumus fungsinya aja gitu. Jadi bedanya di situ aja. Sama sih kayak 50, cuman 50 pakai hampiran linier. Fx-nya kayak gini. Ya, fx-nya kayak gini. Berarti kita mau menaksir F1,02. Berarti kita bikin hampiran liniernya di sekitar 1. Jadi ya. Oke, kita cari dulu. Oke, ini kita harus nyari G dulu kali ya. F1-nya 5. F1-nya 5 berarti kan ini 1 kuadrat ditambah 1 kali G1 yang adalah 5. Nggak tahu sih kita butuh atau enggak, tapi kita bisa dapat G1-nya adalah 4. Sekarang F aksen satunya apa nih? Wah, 2X ditambah, ini hati-hati harus pakai aturan hasil kali ya. 1 kali GX ditambah X kali G aksen X. Maaf, ini F aksen X dulu. Nah, sekarang baru kita hitung F aksen di 1, 2 kali 2 ditambah, oh ternyata butuh ya, G1 ditambah 1 kali G aksen 1. Yang adalah 4 ditambah 4 ditambah minus 2. Itu 6. Berarti hampiran linier kita adalah F1 ditambah F aksen 1 dikali X min 1. Yaitu 5 ditambah 6 kali X min 1. Sehingga F dari 1,02 ini bisa kita hampiri dengan hampiran linier dihitung di 1,02, yaitu 5 tambah 6 kali 1,02 kurang 1, yang adalah 5,12 ya. Gitu. Ya, gitu ya, nomor 50. Mau Jadi, nanya Kak, ya, boleh. soal 49, tahu 49. diferensial di sekitar X sama dengan 8 tuh artinya X sama dengan 8-nya juga termasuk ya? eh ya, termasuk. Dalam kasus ini sih termasuk. Jadi kalau nggak bilang selain di X sama dengan 8-nya, jadi di sekitar itu artinya dia sendiri juga masuk. Termasuk. Oke, makasih. Ya, Kak, ya. itu yang F aksen X-nya itu kalau satu harusnya 2 kali 1, bukan 2 kali 2 nggak sih, Kak? Yang 2 nomor kali 50. 1. Di mana, di mana? Yang F aksen Oh, satunya. oh, iya, iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Jadi 4 ya, F aksen satunya ya. Benar nggak? Ini 4, ini 4, ini 5,08. Gitu? Coba bantu cek ulang ngitungnya. Benar atau enggak? Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanya Kak, lagi. Ya, ya. Gimana? dua diferensial di sekitar X sama dengan 8. Itu maksudnya apa ya, Kak? Punya turunan. Oh, Punya jadi, turunan di sekitar X yang di sekitar 8 sama 8-nya juga punya turunan. oh, baik, Kak. Heeh. Ya, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Karena masih ada waktu 5 menit, kayaknya sih keburu saya bahas 48 ya, biar dapat permen lagi mungkin dari Power Soma.
kalau ngebahas 48. Misalkan f fungsi yang mempunyai turunan di setiap bilangan real, tunjukkan jika f fungsi ganjil turunannya fungsi genap. Nah, kita ingat-ingat dulu ya, fungsi ganjil. Berarti kan f minus x sama dengan minus dari fx. Ini berlaku untuk setiap, ini tanda untuk setiap x di domain f-nya gitu ya, atau di daerah asal. Fungsi genap itu adalah f dari minus x itu sama dengan fx gitu ya. Sama, ini juga berlaku untuk setiap x di domain f gitu. Nah, di sini terserah mau dibuktikan dengan menggunakan definisi turunan atau menggunakan aturan rantai, saya rasa agak-agak gimana gitu ya. Coba saya pakai definisi turunan aja ya. Limit x menuju c, sorry, f aksen minus ya f aksen x gitu ya. Maaf, f aksen c. Limit x menuju c dari fx minus fc dibagi x min c. Gitu ya. Ini kan sebenarnya definisi turunannya. Cuman bisa nggak ya kita bikin agar fungsi ganjilnya tuh muncul gitu ya. Agar fungsi ganjilnya tuh muncul. Di sini kita akan menggunakan pemisalan aja. Saya coba. Y-nya itu minus x gitu ya. Berarti di sini kalau x-nya menuju c berarti y-nya menuju minus c gitu ya. Dan fx-nya menjadi menjadi f minus y gitu ya. Dan ini adalah fc tetap, ini jadi minus y minus c. Ya, harusnya seperti itu. Dapat nggak ya? Kalau kayak gini, saya coba pakai fungsi ganjilnya, gitu ya. Saya coba pakai fungsi ganjilnya. F minus Y kan sama aja dari minus FY, gitu ya. Nah, apakah membantu atau tidak? Ini saya tuliskan kayak gini. Limit Y menuju minus C. Ini saya kaliin minus 1 semua. Jadi F Y. Saya nulisnya kayak gini ya. Minus minus FC, mohon maaf. Semoga tidak bingung. Dan ini Y minus minus C gitu ya. Nah, sekarang saya pakai, nggak muat, mohon maaf, turun lagi. Limit Y menuju minus C dari FY. Ini kan minus dari F minus C per Y min min C gitu ya. Dan yang kamu lihat, limit yang ini, yang terakhir, itu adalah definisi turunan untuk fungsi F di minus C. Jadi ini adalah F aksen minus C. F aksen C sama dengan F aksen minus C. Berarti sudah terbukti ya bahwa F-nya adalah turunannya adalah fungsi genap gitu. Dengan modal pemisalan Y-nya minus X. Ya, gitulah kira-kira nomor 48. Ada pertanyaan atau komentar dulu untuk nomor 48? Nggak ada? Oke lah, ya udah kalau nggak ada. Berarti selesai bab 2 bagian 2. Dan itu bahan untuk UTS. UTS-nya kapan sih? Lusa ya? Oke deh kalau gitu. Berarti kita sudah selesai tutorial hari ini. Pendek memang, hanya untuk menyelesaikan soal yang tersisa. Berarti nanti kita ketemu lagi kalau ada tutorial baru. Kayaknya sih kalau nggak salah habis UTS tuh libur dulu seminggu, baru nanti ada tutorial lagi. Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Oke, kalau gitu saya matikan recordingnya.